dari fitur yang sekarang sudah ada, biaya dirinci atau berhubungan dengan biaya-biaya serta penerimaan yang ada di Prokar waktu saat perencanaan. Lalu dengan demikian juga dapat digunakan, LPJ ini dapat digunakan sebagai alat bantulah untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Prokar. Oke, di sini ada kemudahan yang ditawarkan adalah dalam melakukan approval realisasi, kalau realisasi terhadap Prokar itu tidak melibatkan biaya atau penerimaan, artinya biayanya nol dan atau penerimaannya nol, maka bendahara itu tidak perlu melakukan tidak setujui oleh korbitnya. Nah, kemudahannya ini untuk diberikan kepada bendahara. Kalau kita lihat alur prosesnya dari realisasi ini, kita lihat yang warna oranye dulu, ini ada permohonan dana, lalu ada blok untuk pengecekan, ini adalah improvementnya. Oke, jadi di realisasi itu dari permohonan dana dibuatlah LPJ-nya seperti sekarang, edit, submit, lalu cek. Nah, lalu di sini ada tambahan proses yang otomatis dilakukan oleh sistem SAPA. Kalau tadi biayanya nol atau penerimaannya nol, maka langsung kalau sudah di-approve oleh Korbit, langsung SAPA melakukan approval atas nama bendahara terhadap realisasi tersebut. Nah, tapi kalau ada melibatkan penerimaan atau biaya, maka harus approval-nya dilakukan oleh bendahara seperti yang sekarang ini dilakukan. Baik, jadi perbedaannya di mana dong kalau gitu dengan LPJ yang sekarang? Oke, mari kita lihat satu-satu, baik dari sisi user di perangkat karya, maupun dari Korbit, maupun dari bendahara. Menunya sama, masih tetap setelah login menu realisasi yang sama. Nah, begitu masuk menu realisasi, maka tampilannya agak beda. Kalau dulu di sini ada rencana, realisasi, lalu ada statusnya, lalu di sini ada icon-icon. Icon ini kalau diklik ini, kalau ikonnya mata adalah untuk melihat. Statusnya apa sih? Nah, ini yang sekarang kita lihat. Nah, per 1 Januari nanti ada perubahan. Kalau dulu di sini kolom pertama adalah kolom rencana, maka di sini kolomnya berubah, kolom permohonan dana. Karena kita sudah punya fitur tadi yang dijelaskan oleh Pak Budi, permohonan dana. Jadi realisasi itu adalah melanjutkan dari permohonan dananya. Dari permohonan dana tersebut, bagaimana realisasinya. Jadi kolom permohonan dana, kolom realisasi, lalu statusnya ini disederhanakan dengan perwakilan icon aja, seperti menjadi konsisten seperti tadi yang di permohonan dana. Tidak ada teks yang panjang, sehingga layarnya juga harusnya nggak terlalu berdesak-desakan ya. Nah, ini adalah yang berubahnya. Nah, kalau kita lihat ikonnya juga sama kok, konsisten sama yang sebelumnya. Jadi mengerjakan permohonan dana atau mengerjakan realisasi itu rasanya sama. Dalam arti, icon yang dilihat sama, alur prosesnya sama, cara persetujuannya sama. Jadi layar ini kan familiar ya, mirip sama yang tadi dijelaskan Pak Budi. Oke, kalau kita mulai proses realisasi, ini dari sisi user perangkat karya. Ada 3 bagian. Bagian pertama adalah data induknya. Data induk dari realisasi, di situ harus mengisikan actual pelaksanaannya kapan sih, tanggal pelaksanaannya. Lalu tanggal pelaporan atau tanggal LPJ-nya berapa, tanggal berapa. Lalu pencapaian targetnya seperti apa. Lalu siapa penanggung jawabnya, siapa pelaksana terkait, lalu apa catatannya. Nah,
pelaksanaan itu secara default itu pada saat kita buat realisasi, maka datanya disamakan dengan rencana tanggal pelaksanaan di permohonan dana. Jadi kalau ternyata cocok tanggalnya, nggak usah ngubah sama sekali. LPJ nggak berubah, pelaksana terkait nggak berubah, maka hanya 2 kolom yang harus diisi. Nah, ini bagian pertama adalah data inti dari realisasi. Lalu bagian kedua adalah data biayanya. Ini benar-benar mirip ya sama yang ditampilkan Pak Budi sebelumnya, karena memang cara kerjanya pun benar-benar mirip. Jadi kalau ngomong biaya, maka di sini akan bagian atas dari biaya ditampilkan dulu. Sebelumnya biayanya begini loh. Sebelumnya apa? Sebelumnya adalah di permohonan dana. Jadi diinformasikan kepada user bahwa ini ada catatan permohonan dananya seperti ini. Nah, sekarang apakah mau diubah atau tidak? Nah, secara otomatis ada data default ini yang sudah siap. Jadi kalau ternyata antara permohonan dana dan realisasi itu persis sama, nggak ada perubahan, maka sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain. Hanya lihat, oh iya, ini cocok kok. Lalu lanjut. Nah, akan tetapi di sini dimungkinkan apabila, oh berubah kondisinya, souvenirnya ternyata nggak jadi, diganti dengan apa misalnya tanda kasihnya dalam bentuk uang, maka beban souvenirnya di sini diubah, jumlahnya 0, ditambahkan apa tanda kasih dalam bentuk uang misalnya. Nah, itu fleksibel, tergantung kebutuhannya aja. Baik, itu dari sisi biaya. Nah, dari sisi penerimaan juga caranya sama. Akan ditampilkan di sebelah atas adalah rencana penerimaan di tahap berikutnya. Artinya rencana penerimaan waktu permohonan dana ada rencana apa sih? Nah, lalu sekarang realisasinya bagaimana? Ditulis di bawahnya. Kalau nggak ada perubahan, seperti biasa nggak usah diapa-apain. Kalau ada perubahan, silahkan di bagian bawah. Apakah mau tambah, apakah mau diubah. Setelah itu, tombol simpan diklik. Nah, setelah tombol simpan diklik, maka sama seperti realisasi sekarang, kita harus kirim kan. Nah, tapi untuk mengirim, maka harus sunting dulu, baru klik button kirim. Masukkan, setelah itu kan memasukkan catatan kan. Oh, enggak, kalau dari user nggak masukkan catatan. Setelah mengirim, langsunglah dia terkirim, maka di sini di daftar LPJ-nya statusnya berubah menjadi telah terkirim ke Korbit. Nah, yang bisa dilakukan oleh user adalah di sini untuk ya hanya bisa melihat aja kan, melihat statusnya aja, nggak bisa ubah lagi. Nah, lalu di Korbit, maka begitu Korbit login akan terlihat ada notifikasi di sini. Sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Budi tadi waktu menjelaskan permohonan dana. Jadi ini kita arahkan untuk selalu konsisten sehingga sekali belajar, oh mirip kok, oh sama kok, gitu. Jadi di sini ada notifikasi mengenai realisasi yang harus di-review oleh Korbit, maka tinggal klik buletan ini, icon ini diklik, maka ini diklik, maka muncullah daftarnya. Nah, daftar dipilih, maka apa tindakannya? Mau setuju, kembalikan. Ini persis sama seperti yang sekarang, tidak ada perubahan. Dari sisi Korbit, perubahannya mungkin hanya saya mundur, hanya di sini nih. Ini udah jalan dengan baik. Kalau sebelumnya kan sempat ada, sempat hilang. Nah, ini sudah kita perbaiki, harusnya sudah handal deh. Nah, tapi cara realisasinya persis sama, cara persetujuannya klik setujui atau kembalikan sama persis. Nah, lalu di daftar realisasi di sini terlihat statusnya. Kalau contoh data ini adalah jumlah yang dimintakan 0. Tidak ada biaya, tidak ada penerimaan di contoh kasus ini, maka langsung otomatis oleh sistem SAPA ini dinyatakan sebagai sudah selesai, centang hijau. Gitu.
Nah, di bendahara seperti apa? Sama, seperti yang dijalankan sekarang. Sedikit bedanya adalah di sini notifikasinya juga sudah lebih handal. Yang dilakukan sama, setuju kembalikan. Kalau kembalikan, kalau kalau tolak pun nanti bisa dibatalkan penolakannya. Ini di layar bendahara bisa macam-macam nih ikonnya, tergantung statusnya memang. Baik, oke. Mungkin akan lebih menarik kalau lihat kira-kira nanti aplikasinya seperti apa sih. Nah, untuk itu saya minta bantuan Pak Gianto untuk menampilkan demonya dalam bentuk video. Saya akan stop share dulu. Mana kontrol saya tadi? Ya, mohon bantuannya Pak Gianto, silakan. Baik, terima kasih Pak Ferry. Saya akan share videonya. Proses permohonan dana di perangkat karya. Pertama, login sebagai perangkat karya. Saya login sebagai seksi liturgi. Sudah disiapkan ada satu prokar untuk dimintakan dana, yaitu pelatihan pemazmur. Ya, kemudian kita klik matanya, lalu tampak layar seperti di atas. Bisa diedit tanggal pelaksananya, kemudian jumlah peserta, kemudian nama PIC dan catatan realisasi. Kemudian masuk kepada editing biaya rencana tidak bisa diedit, biaya final bisa diedit. Sekarang saya mengedit jumlah peserta, kemudian mengedit juga honor. Setelah itu disimpan, data tersimpan. Kemudian saya sunting data ini untuk dikirim kepada Korbit. Ya, kirim, ya berhasil. Kemudian dilanjutkan proses di penyetuju awal. Setelah Korbitnya login, akan tampak notifikasi permohonan dana. Kemudian notifikasi itu diklik, kemudian tanda mata diklik, akan tampil layar seperti ini. Kemudian apabila Korbitnya setuju, dia akan klik setuju. Kemudian memasukkan catatan persetujuannya. Kemudian simpan. Selanjutnya proses akan pindah ke bendahara. Di bendahara, setelah bendahara login, akan tampil layar seperti berikut. Ada notifikasi juga di bendahara, kemudian klik tanda mata, akan tampil layar seperti berikut ini. Kemudian setelah dicek oleh bendahara, bendahara dapat memberikan persetujuan atas permohonan dana ini dengan mengklik tanda setuju, kemudian masukkan catatannya, kemudian simpan. Setelah persetujuan bendahara, nanti bisa lihat di rangkuman persetujuan permohonan dana akan tampak seperti berikut. Persetujuan permohonan dana sudah diberikan oleh bendahara. Demikian
penjelasan fitur permohonan dana. Terima kasih. Proses laporan realisasi di perangkat karya. Sekarang saya login sebagai perangkat karya seksi liturgi. Saya akan mempraktekkan membuat LPJ detail. Prokarnya sudah disiapkan, yaitu pelatihan pemazmur. Permohonan dana juga sudah dibuat sebelumnya. Tanggal realisasi bisa diedit, kemudian target peserta bisa di-update, kemudian catatan realisasi ditulis. Kemudian bagian biaya bisa diedit, bagian bawah biaya final. Misalnya pesertanya menjadi 6 orang, kemudian honornya bisa diedit juga kalau diperlukan. Setelah itu penerimaan tadinya 0, mungkin realisasinya ada penerimaan dari donatur. Ini bisa diisikan, setelah itu simpan. Kemudian kita sunting untuk dikirim kepada Korbit. Klik kirim, selesai. Dilanjutkan proses di penyetuju awal. Saya login sebagai Korbit, kemudian lihat ada notifikasi, saya klik, kemudian ada prokar yang menunggu persetujuan awal, saya klik, kemudian saya klik setujui, berikan catatan persetujuannya. Setelah itu klik simpan. Nah, kemudian sekarang saya login sebagai bendahara. Proses persetujuan akhir di bendahara, saya klik login sebagai bendahara, lihat notifikasi, klik notifikasi, kemudian LPJ-nya sudah ada menunggu. Kemudian setelah dicek, saya setujui, saya memasukkan catatan persetujuan bendahara. Kemudian klik simpan. Selesai. Kalau kita lihat rangkuman LPJ, itu akan tampak LPJ dengan sign centang. Artinya sudah selesai. Jadi prokar ini sudah tuntas. LPJ-nya sudah dibuat. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Peri. Silakan dilanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Gianto. Baik, kita lanjut lagi. Jadi kita coba lihat rangkuman dari tadi yang dijelaskan oleh Pak Budi dan tadi barusan saya jelaskan beserta videonya. Jadi ada kontinuitas mulai dari perencanaan, permohonan dana, sampai realisasi. Kontinuitasnya itu dari keterhubungan data, jadi data penerimaan dapat compare mulai dari rencananya penerimaannya seperti apa, permohonan dana seperti apa, realisasinya seperti apa. Begitu juga dengan biayanya. Kita bisa compare sebelah-sebelahan semua. Lalu berhubungan dengan kontinuitas juga ada konsistensi dari look and feel aplikasinya. Oh, model ini saya sama ya sama waktu bikin rencana. Oh, cara approval-nya sama ya dengan cara sebelumnya. Sehingga ini diharapkan mempermudah proses belajar, jadi nggak bingung-bingung lah. Pakai ilmu yang sebelumnya jalan kok gitu. Nah, lalu jadi untuk merangkum pengembangan dari aplikasi SAPA yang sudah ada adalah ada penambahan permohonan dana sebagai proses baru yang melengkapi rangkaian pelaksanaan prokar. Realisasi yang saat ini kan baru angka totalnya aja kan, tapi dikembangkan
dengan pencatatan rincian penerimaan biaya. Lalu sistem SAPA menyediakan otomasi untuk proses permohonan dana. Kalau perokarnya tidak meminta dana ke paroki, maka otomatis permohonan dana dibuatkan. User nggak usah buat, nggak perlu approval dari korbit maupun bendahara, permohonan dananya bypass. Nah, contohnya ini adalah misalnya lingkungan. Kalau misa di lingkungan atau pertemuan lingkungan itu kan tidak meminta dana ke paroki. Jadi prokarnya ada, permohonan dananya otomatis dibuatkan oleh sistem SAPA, user nggak usah buat, korbit dan bendahara nggak usah approve, otomatis siap untuk dibuat LPJ-nya. Nah, di LPJ pun ada kemudahan otomasi persetujuan bendahara untuk realisasi yang tidak melibatkan biaya dan penerimaan. Ini rangkuman dari paparan pada siang hari ini. Baik, saya cepat aja di sini. Ada beberapa fitur lain yang menjadi tambahan di SAPA. Pada saat kita login, ini ada benar nggak sih kita ngetiknya kurang hurufnya atau apa? Suka kadang-kadang ragu. Ini kok ditolak terus loginnya, kenapa? Nah, ditambahkan sekarang tombol untuk intip passwordnya udah benar atau belum. Oke, lalu ada tambahan juga, ini mungkin lebih ke arah admin ya, untuk unduh data user atau data penggunanya. Datanya ini kan banyak nih, ada di contoh ini ada berapa? Ada 150 lebih. Nah, bisa diunduh untuk misalnya di review, oh ini orangnya udah nggak ada, oh udah ganti, kira-kira begitu. Lalu ini tadi sudah dijelaskan, ini kan kita bicara tentang fitur ya. Ini ada komparasi antara permohonan dana dengan rencana biayanya. Lalu ada menu tambahannya juga, rangkuman permohonan dana. Jadi kan sebelumnya kita udah punya rangkuman LPJ, sudah punya rangkuman proposal khusus. Nah, karena ada permohonan dana, ada juga rangkuman permohonan dananya. Lalu kalau di LPJ sekarang referensinya ke permohonan dana, tadi sudah dibahas. Nah, ini hopefully sangat membantu ya. Jadi kalau kita lihat baik di rangkuman permohonan dana maupun rangkuman LPJ, sekarang ada feature untuk highlighting. Jadi di sini yang ini kan data banyak banget ya, user suka bingung nih, apa sih yang harus saya lihat? Nah, dibantu dengan highlighting. Contohnya kalau highlightingnya begini, maka pasti usernya itu adalah dari perangkat karya Angela, mungkin lingkungan Angela. Yang harus diperhatikan adalah jumlah LPJ yang sudah selesai. Nah, ini jumlah LPJ yang sudah selesai ini perlu diperhatikan nih. Oh, sudah selesai ini artinya harus ada 19 yang sudah selesai. Jadi ini hanya tampil kalau relevansinya dengan perangkat karya Angela. User yang login apakah perangkat karya Angela atau dia dari korbitnya, dari perangkat karya Angela. Jadi nggak usah bingung nyari, saya lihat di Adi Yuswo, lihat di Albertus Magnus, nggak. Ada highlightingnya yang membantu untuk fokus. Lalu ini notifikasi telah disempurnakan, harusnya lebih handal. Oke, berikutnya kita bicara feature baru ini kapan sih mulai aktifnya? 1 Januari kita mulai feature baru ini. Lalu nanti akan ada sosialisasi tambahan. Nah, yang penting juga adalah ada training for trainers atau training of trainers per dekanat itu selama bulan Januari Februari. Hari Sabtu dan Minggu nanti ada jadwalnya. Nah, ini jadwalnya. Kalau mau difoto silahkan difoto. Ini kan dekanat, ini dekanat timur ya. Oke, dekanat timur artinya jadwalnya 28 Januari. Ada 10 paroki, masing-masing paroki 10 user. 28 Januari hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Lokasinya nanti di
diatur bersama karena perlu yang cukup besar ini ya untuk 100 orang, dukungan ruangan, mungkin kalau bisa ada internet connection-nya juga. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut di WhatsApp grup PPE sama Sapa Users. Ini jadwal pelatihan training for trainers. Nah, lalu setelah itu trainersnya ini akan melakukan pelatihan sendiri di parokinya masing-masing untuk semua user Sapanya. Kalau dibutuhkan bisa minta bantuan dari tim Sapa lewat Pak Gianto nanti. Sosialisasi tambahan nanti akan diadakan lagi kalau dibutuhkan, artinya ini jadwal sementara belum tentu pelaksanaan seperti ini nanti akan dibicarakan di grup PE. Baik, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan. Oke, sejauh ini baru satu pertanyaan. Wah, cepat selesai kita kalau gitu. Pertanyaannya dari Ibu Florentina Yunita. Jika schedule pelaksanaan berubah dari tanggal dari tanggal rencana, bisa dipilih sesuai actual? Bisa banget. Justru tujuannya adalah di setiap tahapan kalau ada perubahan harus bisa diupdate supaya sesuai dengan actualnya. Baik di permohonan dana, jadi permohonan dana kan sudah kebayang nih, saya udah mulai mau ngerjain minta uang muka, maka saya udah tahu tanggalnya meleset atau enggak. Kalau tanggalnya meleset harus diupdate. Begitu juga dengan realisasi. Pada saat realisasi justru udah kejadian, tanggalnya udah pasti kan, oh beda sama waktu permohonan dana, nggak apa-apa, update aja sesuai actualnya. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya dari Aloysius Gonzaga Cijantung, Ibu Lorencia. Materi dibagikan melalui media apa? Materi nanti dikirim ke WhatsApp group PE dan Sapa Users ya, Sapa Users KAJ. Jadi kalau Ibu Lorencia ini misalnya, oh aku dari ASAK, nah minta aja nanti ke ketua seksi PE-nya. Baik. Oh, beres. Sudah clear semua mungkin? Atau ada yang secara interaktif langsung mau bertanya, bisa langsung kami jawab. Silahkan raise hand di Zoom-nya. Baik, dari Paroki Halim mungkin ini, Bapak Gabriel Evot Firan, silakan. Baik, selamat siang, Bapak. Terima kasih kesempatannya, Pak. Apa suara saya kedengaran? Ya, terdengar, silakan. Iya, maaf saya di sini Paroki Halim sedang pelaksanaan rata, jadi agak-agak sambil mendua gitu, mohon maaf. Ya, pertanyaan saya gini, Pak. Terima kasih Pak informasinya. Kebetulan juga di sini lagi pemaparan terkait bendahara di rapat karya kami. Jadi info dari kami ini, Pak, di Paroki Halim yang baru ini, memang Pak Suryadi udah tahu tuh kemarin mendampingi kami, sangat membantu mendampingi kami. Kami itu sangat awam terkait Sapa sebenarnya Bapak gitu. Sangat awam terkait Sapa, bahkan dalam pemasukan prokar-prokar kemarin itu banyak catatan dari tim bendahara juga banyak, bendahara dari KAJ, ekonomat KAJ juga banyak gitu. Dan dalam proses kami itu kemarin memang tim PE dengan timnya, jadi tidak hanya PE, tim sekretariat, tim bendahara itu memang sangat membantu dalam memasukkan usulan-usulan program dan anggaran di dalam Sapa sendiri Pak, di website Sapa gitu. Nah, jadi istilahnya masih awam soal teknologi lah Pak, banyak yang tua-tua juga di sini, kira-kira begitu Pak. Nah,
Sedangkan kalau saya lihat di sini kan sebenarnya digitalisasi melalui akses fitur-fitur dalam SAPA ini jadi penting ya Pak ya, buat pengajuan dana, permohonan dana ini perlu disetujui oleh pendamping atau koordinator bidang, nanti baru ke bendahara segala macam gitu. Nah, kira-kira ada masukan nggak ya Pak terkait hal ini? Jadi kan kami sangat awam, kami baru memulai. Selama ini setahu saya di proses permohonan dana itu di kami itu masih kayak seringkali manual, seringkali tidak tercantumnya hanya di pelita atau segala macam kayak gitu. Jadi belum terkoneksi langsung ke sapanya gitu. Oh, di kami selama ini gitu. Jadi saya sangat menunggu sebenarnya di bulan Januari Februari tadi ada sosialisasi langsung untuk implement. Problem kami adalah kami sangat awam. Kira-kira ada masukan dari paroki lain nggak ya? Kira-kira dalam konteks seperti ini kadang-kadang seksi-seksi itu belum ngerti yang awam, yang sapa awal aja belum ngerti Pak gitu kira-kira. Kira-kira gitu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya coba jawab begini ya Pak Gabriel ya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Kalau memang paroki baru, usernya juga baru, wajar kalau ada kesulitan. Nah, menurut saya langkah-langkah yang perlu adalah pertama komitmen dari DPH-nya dulu, bahwa yuk kita upayakan semaksimal mungkin kita menggunakan SAPA. Maka setelah ada komitmen, DPH jadi sponsornya justru SAPA di paroki harus jalan. Maka yang bergerak adalah Korbit P3 dan Korbit PE dan seksi PE-nya. Nah, itu pertama mengadakan pelatihan-pelatihan dulu supaya semua user yang terkait itu mulai ikut pelatihan, mulai tahu, mulai terbiasa, dan pelan-pelan bertumbuh akhirnya menjadi sama dengan paroki-paroki yang lain yang sudah lancar sapanya. Nah, tapi ya tadi pertama harus dari DPH-nya dulu berkomitmen, lalu Korbit PE dan seksi PE-nya jadi motornya, lalu usernya dapat training. Training ini juga berkesinambungan ya, karena kan ganti pengurus, nah itu harus training lagi ya. Tetap harus ada penyegaran-penyegaran. Begitu saran kami. Semoga Baik, terima membantu. kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Oke, ada lagi? Dari Pak Suki Herman Cempaka Putih, kalau belum mencoba, belum tahu mau bertanya apa. Oke, baik. Tapi dari cerita yang didengar tadi Pak, di paparannya, itu ada bayangan kan ya Pak ya, bahwa proses yang dulu uang muka yang pakai kertas sekarang sudah dikerjakan di SAPA. Jadi harapannya lebih mudah. Kalau dulu bikin permohonan uang mukanya nyari-nyari korbitnya susah, nyari romo tanda tangan susah, nyari bendahara susah. Ini sekarang nggak perlu susah lagi. Buat uang mukanya pakai feature permohonan dana. Kira-kira gitu ya Pak Sugi Herman ya. Baik. Sudah nih kayaknya semua lancar jaya nih. Oke, mungkin ada lagi. Dari Paroki Cijantung masih Cijantung ya, Bapak Budi Pratiknyo. Apakah catatan realisasi wajib diisi? Iya, wajib diisi Pak. Apa isinya? Isinya adalah begini, antara perencanaan sama realisasi itu ada kemungkinan ada perbedaan, ada perubahan. Nah, dibuat summary-nya atau ringkasan perubahannya apa dimasukkan di catatan realisasi. Atau kalau sama sekali nggak berubah, isi catatan realisasinya adalah sesuai dengan permohonan dana. Begitu saja.
tapi harus ada penjelasannya. Jadi artinya dari perangkat karya itu secara sadar, nggak sekedar oke, kirim. Secara sadar dia melaporkan, kan namanya laporan bertanggung jawab. Secara sadar melaporkan bahwa ini sama, ini berbeda, apa perbedaannya? Kira-kira gitu Pak Budi Pratikno dari Paroki Cijantung. Semoga menjawab. Oke, dari IKU Cijantung. IKU ini apa? Form permohonan dana dapat diajukan via SAPA oleh seksi. Untuk seksi yang memiliki subseksi, apakah via SAPA atau masih manual? Oke. Nah, sebenarnya macam-macam ini konfigurasi atau settingnya macam-macam ya. Contohnya misalnya kalau di paroki saya, paroki Blok B, liturgi banyak subseksinya. Nah, dalam hal tersebut di paroki Blok B yang dilakukan adalah subseksi itu mengonsolidasikan semua baik prokarnya maupun LPJ-nya lewat seksi. Jadi artinya pakai yang melakukan kegiatan administrasi SAPA-nya adalah seksinya. Subseksinya itu dalam koordinasi dengan seksi. Nah, tapi ada juga kalau nggak salah cerita yang berbeda. Pak Suryadi mungkin lebih tahu nih. Pak Suryadi bisa bantu? Ya, tadi pertanyaan dari Paroki Cijantung. Jantungnya. Form permohonan dana dapat diajukan via SAPA oleh seksi. Untuk seksi yang memiliki subseksi, apakah via SAPA juga atau masih manual? Begini, setting struktur dalam SAPA itu diatur sesuai situasi dan kondisi masing-masing paroki. Ada paroki yang memasukkan hanya seksinya saja. Ada paroki yang memasukkan, jadi perangkat karyanya hanya seksi, subseksi tidak ada dalam SAPA. Ada yang memasukkan perangkat karyanya seksi dan perangkat karyanya subseksi di dalam SAPA. Nah, untuk paroki yang hanya membuat perangkat karya hanya sampai tingkat seksi, biasanya rencana subseksi dimasukkan dalam daftar program karyanya seksi tersebut. Misalnya seksi liturgi, paroki A, itu lantas berisi program-program karya dari subseksi prodiakon, putra altar, kur, dan sebagainya. Masuk di situ. Jadi, dalam hal ini tetap aja program karyanya mau dijalankan, membutuhkan dana dari paroki, ya semuanya lewat SAPA karena sudah masuk dalam SAPA kan ya. Nah, yang membedakan adalah yang mengajukan itu bisa si subseksinya dibuatkan login tersendiri atau si seksinya, entah bendara, entah sekretaris, atau siapapun dalam seksi tersebut. Nah, untuk paroki yang membuat perangkat karya seksi dan juga membuat perangkat karya subseksi, program karya dari seksi liturgi masuknya di seksi liturgi. Program karya dari subseksi prodiakon, ya, yang adalah subseksi dari seksi liturgi, kan udah masuk ke dalam perangkat karya prodiakon, karena itu subseksi. Masuk sendiri ke situ. Nah, terus kalau ada program karya dari prodiakon itu, yang di perangkat karya subseksi prodiakon, ketika memohon dana, ya dia langsung masuk aja ke SAPA, masuk dan membuatkan permohonannya. Nah, saya belum tahu pasti ada berapa banyak paroki, tapi kelihatannya nggak banyak yang hanya membuat seksi dan memasukkan anggaran seksi dan tidak memasukkan anggaran subseksi. Kebanyakan udah enggak ya, kebanyakan udah memasukkan semuanya ke dalam SAPA. Nah, jika terjadi hal yang ketiga itu, jadi
anggarannya hanya ada di seksi liturgi, program karyanya hanya program seksi liturgi, dan subseksinya ya secara manual, ya ujungnya manual juga. Nah, untuk hal tersebut, saya sarankan nanti gunakan proposal khusus dari seksi liturgi, tetapi judulnya tambahkan informasi subseksi mana yang mengajukan permohonan dana. Begitu, jadi tetap tercatat, hanya sekarang memang kalau itu belum bisa berubah, ya nggak apa-apa. Tetapi tetap tercatat menggunakan proposal khusus. Kurang lebih begitu. Ya. Tapi mungkin karena sudah ada SAPA, kenapa harus masih manual gitu ya Pak Surya? Ya, tapi ada paroki yang begitu kalau nggak salah, tapi ya diusahakan masuk bisa perencanaan sekarang atau nanti lewat proposal khusus. Gitu. Ya, kan nanti dari bendaharanya juga akan terbantu, jadi nggak perlu lihat kiri, lihat kanan, cukup lihat di satu tempat, disapa, semua urusan ada di sana gitu ya Pak Surya? Ya, betul. Oke, terima kasih. Baik, kalau gitu ini mungkin pertanyaan terakhir aja ya, ada 2 kalau gitu. Mr. Chris, nah dari paroki mana Mr. Chris? Apakah sudah ada menu notifikasi ke Korbit seandainya bendahara mengembalikan LPJ SAPA ke user? Tidak ada. Jadi kalau bendahara mengembalikan ke user itu urusannya bendahara sama user aja. Tapi Korbitnya bisa lihat, tapi nggak menerima notifikasi. Karena kami membayangkan kalau Korbitnya menerima notifikasi itu bisa banyak benar ya notifikasi Korbitnya, kasihan dia. Nah, tapi Korbit bisa lihat statusnya, oh ditolak gitu kan. Tapi kan actionnya ada di user, setelah ditolak harus diperbaiki. Jadi jawaban singkatnya tidak ada notifikasi ke Korbit pada saat bendahara mengembalikan LPJ SAPA ke user. Prinsip yang sama juga di permohonan dana. Jadi logikanya sama, kalau di LPJ begini, permohonan dana juga logikanya harusnya sama. Baik, kembali Pak Budi Pratiknyo, Cijantung, memastikan saja untuk prokar yang belum dapat dilaksanakan pada saat tanggal rencana atau pelaksanaan diundur, apa yang harus dilakukan di SAPA? Nggak apa-apa Pak, ya kalau memang direncanakan mundur tapi masih direncanakan akan dilaksanakan, ya ditunggu aja sampai akan dilaksanakan Pak, baru dibuat permohonan dananya, begitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau sudah ketahuan bahwa, wah nggak mungkin nih kita laksanakan karena misalnya kondisinya udah berubah, udah nggak dibutuhkan lagi, maka langsung prokar tersebut dibuat LPJ yang isi LPJ tidak terlaksana. Jadi beres langsung prokarnya, nggak ngegantung. Lalu Paroki Pulau Mas, BWB, secara administratif apakah PDLPJ termasuk lampiran kwitansi biaya manual masih harus dibuat? Oke, lampiran kwitansi biaya manual artinya bon-bonnya seperti biasa diminta bendahara. Gini, untuk laporan, untuk arsip vouchernya bendahara, memang bon-bon tersebut masih harus dibuat. Akan tetapi dalam proses permohonan dana itu nggak terkait bon kan, itu hanya LPJ-nya aja kan. Di permohonan dana sudah sepenuhnya itu pakai SAPA aja. Nah, waktu LPJ, lampiran kwitansi memang masih harus dibuat untuk vouchernya bendahara. Semoga menjawab. Mas Kris lagi, artinya Mr. Kris, artinya Korbit masih tidak bisa melihat pengembalian. Alasan pengembalian. Oke, Korbit bisa melihat, kalau dikembalikan bisa melihat, tapi nggak dihidangkan di mejanya Korbit dalam bentuk notifikasi, tapi lewat rangkuman. Tadi menu rangkuman, rangkuman LPJ atau rangkuman permohonan dana, di situ kan ada statusnya kan, berapa jumlah yang ditolak, berapa jumlah yang dikembalikan. Nah, dimonitornya dari situ.
Begitu, Mr. Chris. Paroki mana ya, Mr. Chris ini? Baik. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Kami persilakan. Oke. Kita masih punya 5-10 menit lagi. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Baik, kelihatannya sudah nggak ada yang ingin bertanya. Kalau gitu kita tutup sosialisasi fitur baru Sapa tahun 2022 untuk siang hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.